Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Salsabila Aini. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat ya teman-teman. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini ada sebuah gedung dan juga ada orang. Nah, pernah gak sih teman-teman berada di depan sebuah gedung pencakar langit, lalu ada seseorang di atas gedung yang sedang melihat atau menikmati pemandangan. Nah, pernah gak sih kalian berpikir kira-kira berapa jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung? Adakah yang tahu? Nah, mungkin teman-teman ada sedikitnya berpikiran ataupun terlintas di dalam pikiran kalian untuk mengukur jarak tersebut dengan menggunakan meteran. Nah, apakah efektif menggunakan meteran? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi, untuk mengukur jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung itu ada teorinya ataupun caranya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teori tersebut. Nah, teori tersebut yaitu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras teorema Pythagoras ini dikeluarkan ataupun ditemukan oleh seorang ahli bernama Pythagoras. Pythagoras sendiri adalah seorang ahli matematika atau dan juga filosof yang lahir di Pulau Samos, Yunani pada sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras ini banyak sekali penemuan-penemuannya sehingga dijuluki Bapak Bilangan. Namun penemuannya yang sangat terkenal itu ya ini teorema Pythagoras yang saat ini masih terkenal. Nah, kita lanjut. Teorema Pythagoras merupakan teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini teoremanya. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya. Jadi, sisi alas ataupun sisi tegaknya. Next. Nah, secara matematis, teorema Pythagoras itu dapat dituliskan dengan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C merupakan sisi miring ataupun hipotenusa, dan untuk A dan B itu merupakan sisi siku-siku lainnya ataupun yang membentuk sisi miringnya. Kita next. Kita akan membahas mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Di sini ada sepotong sandwich. Di sini kita akan membuat pembuktian mengenai teorema Pythagoras dengan sepotong sandwich. Di sini ada sepotong sandwich dengan bentuk segitiga siku-siku yang siku-sikunya merupakan 90 derajat, dengan A merupakan sisi alas dan B merupakan sisi tegak, dan untuk C merupakan sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, 4 buah sandwich segitiga siku-siku ini dimasukkan ke dalam kotak bekal persegi sehingga tergabung menjadi sebuah persegi dengan sisi persegi merupakan A ditambah B, dan di dalam persegi itu atau di dalam kotak bekal itu ada sebuah lubang persegi yang panjang sisi-sisinya adalah C. Maka pembuktian teorema Pythagorasnya itu dengan luas persegi utama sama dengan luas 4 segitiga ditambah luas lubang persegi. Maka secara matematisnya dituliskan A ditambah B kuadrat sama dengan 4AB per 2 ditambah C kuadrat. Lalu A disederhanakan, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat, dan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat yang merupakan rumus
umum Pitagoras. Nah, dari sini terbukti bahwa dengan kita melakukan pengukuran dari pengibaratan sebuah sandwich segitiga siku-siku dimasukkan ke dalam kotak bekal yang berbentuk persegi ataupun dengan menggunakan 4 sandwich, itu terbukti rumus Pitagoras. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya ada 15 cm dan untuk sisi alasnya itu ada 9 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah sisi AC-nya atau sisi tegaknya itu berapa sih? Untuk penyelesaiannya, kita tadi menggunakan rumus konsep teorema Pitagoras dengan BC ataupun sisi miring BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, dengan aturan ruas kita dapatkan bahwa AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat. Nah, untuk tadi yang sudah diketahui dimasukkan, disubstitusikan. BC 15 kuadrat dikurangi yang tadi AB 9 kuadrat. Didapat AC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81, lalu diakarkan AC sama dengan akar 144, didapatkan AC sama dengan 12 cm. Seperti itu teman-teman, apakah dapat dipahami? Sangat mudah ya teman-teman untuk menghitung teorema Pitagoras. Kita lanjut saja. Nah, selain dengan menggunakan rumus tadi, rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, kita bisa menggunakan triple Pitagoras teman-teman. Apa sih triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras itu merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, di sini ada tabel Pitagoras, tabel triple Pitagoras, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, jika kita kembali ke soal yang tadi, itu ada sisi miringnya itu 15 dan sisi alasnya itu 9. Nah, bisa teman-teman lihat di triple Pitagoras yang tipe pertama di kelipatan yang 3 itu sudah ada teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengetahui di sebelah sini 9,12,15. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tadi yang diketahuinya 9 dan juga 15, maka untuk sisi yang tegaknya itu sudah pasti 12. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan triple Pitagoras ini, jadi tanpa menggunakan rumus dan juga perhitungan yang cukup menguras waktu dan juga pikiran, kita dapat mengetahui panjang sisi-sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Jadi sudah ada ya teman-teman untuk tabelnya ini. Asal kita mengetahui ataupun menghafal triple Pitagoras yang sudah ada. Nah, untuk kelipatannya itu bisa menyesuaikan. Nah, pembahasan kita sudah ada di penghujung ya teman-teman. Jadi soal yang tadi di awal sudah terjawab ya teman-teman. Dengan menggunakan teorema Pitagoras ini, kita bisa mengukur jarak kita dengan orang yang ada di atas gedung. Asal kita mengetahui jarak kita terhadap gedung dan juga tinggi gedung, seperti itu. Nah, jadi gak perlu pakai meteran teman-teman, karena meteran itu akan tidak efektif ya teman-teman. Kebayang oleh teman-teman jika kita mengukur menggunakan meteran seperti itu. Nah, jadi mungkin kita bisa menggunakan rumus ataupun menggunakan tabel Pitagoras. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini dapat dipahami? Oke, apabila memang ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.